Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang passive voice untuk kelas 11, di mana materi tersebut akan disampaikan melalui PowerPoint. Berikut penjelasannya. Apa sih passive voice itu? Mungkin ada yang sering dengar ya, atau mungkin udah tahu. Yuk kita bahas lagi apa itu passive voice. Yang pertama, pengertian passive voice. Pengertian passive voice yaitu suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Aksi ditindaklanjuti oleh agent lain yang dapat disebutkan atau tidak. Jadi, di passive voice, subjek kalimat menerima aksi dan pelaku aksi dapat disebutkan ataupun tidak. Selanjutnya, yaitu tenses di passive voice. Ada 9 macam tenses di passive voice. Yang pertama yaitu simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga simple past, yang keempat past continuous, yang kelima present perfect, yang keenam past perfect, yang ketujuh simple future, yang kedelapan future continuous, dan yang kesembilan future perfect. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya belajar 4 tenses saja. Yang pertama simple present, yang kedua simple past, yang ketiga simple future, dan yang terakhir present perfect. Sementara tenses yang lainnya akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Rumus dari passive voice. Rumus passive voice yaitu subject plus to be am is are plus past participle or verb 3. Di sini ada rumus-rumus passive voice berdasarkan dengan tenses. Yang pertama untuk tenses simple present. Untuk rumus yang digunakan yaitu am is are plus past participle or verb 3. Contoh is create. Untuk tenses yang kedua yaitu simple past, rumus yang digunakan was or were plus verb 3. Contohnya was create. Untuk tenses simple future, rumus yang digunakan yaitu will be plus verb 3. Untuk contoh will be create. Untuk tenses yang keempat, present perfect, rumus yang digunakan has or have been plus verb 3. Contohnya has been create. Untuk penggunaan passive voice sendiri, yang pertama, ketika pelaku aksi tidak diketahui. Contohnya, my money has been stolen. Artinya, uangku sudah tercuri. Jadi, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Yang kedua, ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contohnya, wheat is grown in Karawang. Artinya, gandum tumbuh di Karawang. Sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Contohnya, mistakes were made. Artinya, kesalahan telah dibuat. Pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya adalah pelaku dari aksi. Untuk rumus active voice yaitu subject plus action verb plus object. Untuk passive voice, subject penerima aksi plus auxiliary verb. Auxiliary verb itu bisa to be, do, and don't, or anything else, plus past participle or verb 3, plus by atau pelaku dari aksi itu tersendiri. Contoh-contoh dari passive voice. Contoh-contoh di sini berdasarkan dengan tenses. Yang pertama simple present, itu kalimat aktifnya my parents buy a new car this morning. Untuk kalimat pasifnya the new car is bought by my parents this morning. Di kalimat aktif my parents sebagai subjek atau pelaku aksi, dan di kalimat pasif my parents menjadi penerima aksi, dan a new car di kalimat aktif menjadi penerima aksi, di kalimat pasif menjadi subjek atau pelaku aksi the new car. Untuk kata kerja berubah menjadi bought, dari buy menjadi bought, diubah menjadi verb 3. Untuk simple past, kalimat aktifnya she called me every day after that. Kalimat pasifnya I was called every day by her after that incident. Untuk kalimat aktifnya she yaitu pelaku aksi, di kalimat pasif menjadi her yaitu sebagai penerima aksi, dan me di kalimat aktif
Dari penerima aksi menjadi subjek di kalimat pasif diubah menjadi I. Dan untuk kata kerja tidak berubah dan di kalimat pasif ditambah was. Untuk simple future, kalimat aktifnya she will buy a new bike. Kalimat pasifnya a new bike will be bought by her. She di kalimat aktif sebagai pelaku aksi berubah menjadi her di kalimat pasif dan menjadi penerima aksi. Untuk new bike di kalimat aktif menjadi pelaku aksi di kalimat pasif menjadi a new bike sebagai subjek. Dan untuk kata kerja dari buy berubah menjadi bought verb 3 dan dari will tambah menjadi will be bought. Untuk terakhir present perfect, kalimat aktifnya Gembul has finished his exam. Untuk kalimat pasifnya the exam has been finished by Gembul. Gembul di kalimat aktif menjadi pelaku aksi, di kalimat pasif menjadi penerima aksi sebagai by Gembul. Dan exam di kalimat aktif menjadi penerima aksi, di kalimat pasif menjadi pelaku aksi sebagai subjek the exam. Dan kata kerja tetap finished dan dari has bertambah menjadi has been. Oke, itu tadi penjelasan tentang passive voice. Hope you learn something from this video. I'm so sorry if so many mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.